Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Apa kabarnya nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik Bapak. Eh, saya dengar Ibu akan melakukan coaching nih dengan rekan Ibu, betul ya, Bu? Iya Pak, rencana setelah ini saya akan melakukan coaching terhadap rekan saya. Beberapa hari yang lalu katanya mau curhat mengenai masalahnya. Oh, gitu ya, Bu. Baik, Bu, boleh saya izin nih untuk melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Ibu lakukan. Boleh banget Pak, ini akan membantu saya dalam mengembangkan kemampuan coaching saya nantinya. Baik, Bu. Sebelum mulai coaching, kita akan berdiskusi mengenai rubrik penilaian, Bu, yang akan Ibu gunakan untuk menilai proses coaching ini. Siap Pak, mohon diarahkan saya ya Pak ya. Ya, iya Bu. Nah, jadi nanti saya akan menilai Ibu berdasarkan rubrik penilaian coaching yang ada, seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching. Oh, jadi seperti itu ya Pak ya. Uh, iya Bu, sebelum melakukan coaching ini, apakah kira-kira Ibu berkenan untuk menjawab sedikit pertanyaan dari saya? Silahkan Pak, saya sangat berkenan. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan saat coaching nanti, Bu? Sebenarnya saya itu ingin mengembangkan semua kompetensi coaching secara bertahap, Pak. Wah, bagus sekali itu, Bu. Nanti saya akan bantu untuk mengamatinya ya, Bu. Terima kasih, Pak, atas bantuannya. Nah, kira-kira, Bu, bagian kompetensi mana nih yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan? Saya tuh ingin mengembangkan kompetensi kesadaran diri dan mendengarkan aktif, Pak. Oh, jadi nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada kedua kompetensi itu ya, Bu. Iya, Pak. Nah, apa yang menjadi tolak ukur ketercapaian tujuan mengembangkan kompetensi tersebut, Bu? Saya mencoba menuntun dan mengembangkan kompetensi coaching untuk menemukan solusi sendiri dari masalah yang dihadapinya. Baiklah, Ibu, silahkan Ibu melakukan coaching. Semangat ya, Bu, semoga berhasil. Iya, Pak, terima kasih. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam Ibu Elka. Bagaimana nih kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah, kabarnya baik aja Ibu Elka. Tadi saya sudah membaca pesan WhatsApp dari Bapak. Katanya nih ada sesuatu yang ingin diceritakan kepada saya. Betul Ibu Elka, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Elka. Mau curhat ceritanya boleh kan Bu? Boleh Pak, kita ngobrolnya santai-santai aja ya Pak ya. Nah, apa sih kira-kira yang mau Bapak sampaikan kepada saya? Begini Bu, ya ini tentang kegiatan pembelajaran di kelas saya. Jadi saya memegang mata pelajaran matematika. Kebetulan semester ini saya mendapat tugas mengajar di kelas 8B. Masalah yang muncul adalah saya itu merasa kesulitan dalam melakukan pembelajaran di kelas 8B. Karena kelas 8B ini memang menurut saya berbeda dengan kelas yang lainnya. Jadi ketika suatu metode itu berhasil diterapkan di kelas yang lain, di kelas 8B itu beda ceritanya. Jadi setiap saya masuk di kelas 8B ini, pokoknya saya harus berpikir keras. Nih mau ngapain lagi nih supaya murid 8B ini bisa belajar matematika dengan baik. Begitu Bu Elka. Oke Pak, jadi kalau boleh saya menggarisbawahi nih, permasalahan ini terkait dengan kesulitan Bapak dalam melakukan pembelajaran matematika di kelas 8B ya Pak? Iya Bu, betul sekali Bu. Baik Pak, sebelum kita lanjut nih, kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan setelah percakapan ini?
Iya Bu, maunya saya sih ada perubahan di kelas 8B ini. Yang saya inginkan apa yang mengenai mata pelajaran matematika itu disenangi oleh mereka atau anak-anak 8B ini Bu. Oh, jadi yang Bapak harapkan adanya perubahan mengenai pembelajaran matematika di kelas 8B ini ya Pak? Benar sekali Bu. Kira-kira nih Pak, perubahan seperti apa yang Bapak harapkan terkait pembelajaran matematika di kelas 8B ini? Oh ya, jadi saya harap itu ada perubahan sikap perilaku, juga perubahan tadi penguasaan materi. Jadi menurut saya selama mengajar di kelas itu, anak-anak itu menganggap pelajaran cukup sulit karena cakupannya terlalu luas untuk dipelajari. Sehingga mereka itu seperti ogah-ogahan ketika belajar matematika. Begitu. Oke Pak, kalau boleh saya tahu nih Pak, untuk angka idealnya biasanya kan 10. Nah, kalau menurut Bapak kira-kira Bapak berada di angka berapa Pak? Iya Bu, kira-kira angka 6 saja deh Bu, ini sepertinya. Di angka 6 ya Pak? Iya. Kira-kira nih Pak mau menaikkan sampai ke angka berapa? Harapannya sih Bu, angka 9 lah, paling tidak. Nah, berarti ada kenaikan ya Pak, dari angka 6 ke angka 9. Kemudian, apa usaha yang terpikir dari Bapak untuk melakukan perubahan dari angka 6 ke angka 9 tadi Pak? Ya, sebenarnya saya ini sampai sekarang masih memikirkan berbagai variasi pembelajaran dengan harapan anak-anak 8B ini bisa menyenangi pembelajaran matematika. Mungkin saya akan menyelipkan permainan seperti ice breaking supaya mereka senang dalam pembelajaran matematika ini, Bu. Jadi, agar anak kelas 8B tadi agar menyenangi pembelajaran matematika dengan menyelipkan permainan ice breaking ya Pak ya? Iya, Bu. Jadi harapan saya pembelajaran matematika akan menyenangkan dengan selingan permainan atau ice breaking. Jadi kita merubah mindset anak-anak dulu ya, karena anak-anak kelas 8B itu yang menganggap pelajaran matematika itu sulit karena terlalu luas dan membosankanlah. Jadi langkah awalnya saya adalah membuat mereka happy dulu, gembira sebelum masuk ke materi pembelajaran. Wah, bagus sekali Pak. Nah, kira-kira adakah alternatif lain untuk melakukan perubahan selain yang Bapak sebutkan tadi? Mungkin saya bisa melakukan pembelajaran dengan menyesuaikan kebutuhan belajar murid, Bu. Bisa dengan pembelajaran berdiferensiasi ya, Bu. Jadi saya akan memperhatikan kesiapan belajarnya, minat belajarnya, serta profil murid. Dan saya juga berusaha mengemas materi itu untuk supaya menarik bagi mereka, Bu. Bagus sekali, Pak. Selain menyelipkan ice breaking, Pak, Bapak juga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya, Pak? Betul, Ibu Eka. Nah, kira-kira dari rencana Bapak yang sudah disebutkan tadi, apakah rencana tersebut memerlukan dukungan seperti support dari sekolah atau rekan sejawat lainnya di sekolah? Pasti, Bu, ini memerlukan dukungan terutama untuk sarana prasarana, misalnya media presentasi, sound system lah, Bu, laptop, HP, WiFi, dan lain-lainnya. Nah, berarti saya harus berkoordinasi dengan bagian prasarana untuk hal ini, Bu. Jadi intinya nanti untuk mendukung rencana Bapak akan mengadakan kolaborasi, komunikasi dengan bagian Sarpras. Nah, kira-kira kapan nih rencananya yang mau direalisasikan? Ya, secepatnya lah, Bu. Lebih cepat kan lebih baik, Bu. Bagus sekali, Pak. Dari percakapan kita hari ini ya, Pak, apa yang Bapak dapatkan? Ya, saya punya gambaran, Bu, untuk mengadakan perubahan di kelas 8B ini. Terutama seperti siswa menyenangi pelajaran matematika. Saya akan menyelipkan permainan-permainan seperti ice breaking,
Kemudian saya juga berusaha melaksanakan pembelajaran dengan memperhatikan kebutuhan belajar murid dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Dan saya juga harus berkoordinasi dengan Sapras untuk mendukung kegiatan tersebut. Alhamdulillah ya Pak, dari percakapan kita hari ini, Bapak mendapatkan gambaran bagaimana membuat perubahan pada pembelajaran matematika agar dapat menyenangkan dan bisa disenangi oleh murid kelas 8B ya Pak ya. Iya Bu Erka, alhamdulillah saya mendapatkan pencerahan dari kegiatan ini Bu. Nah, saya tunggu ya Pak kabar baiknya seperti apa nantinya proses, bisa diceritakan lagi kepada saya bagaimana Pak saat melaksanakan aksi nyata itu. Siap Bu, masalah saya akan kabari nanti Ibu hasilnya. Nah Bapak, saya merasa percakapan kita hari ini cukup. Semoga nanti rencana-rencana kita bisa dilakukan dengan baik dan mendapatkan perubahan yang Bapak harapkan. Ya, terima kasih Bu telah mau mendengarkan keluh kesah saya. Semoga ini bermanfaat supaya bisa ada perubahan kelas saya yang akan datang. Iya Pak, sama-sama. Nanti kalau ada lagi yang mau diceritakan, jangan sungkan-sungkan ya Pak. Bisa menghubungi saya atau ngobrol-ngobrol di lain kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Apa kabarnya Bu? Sudah melakukan proses coaching nih? Alhamdulillah Pak, sudah selesai. Apa yang Ibu rasakan Bu setelah melakukan proses coaching tadi? Alhamdulillah Pak, merasa lega sekali. Saya senang bisa membantu teman saya dalam menyelesaikan masalahnya. Alhamdulillah Ibu. Terus bagaimana lagi Ibu nih ceritanya? Saya melakukan coaching dengan pendekatan Tirta Pak. Sangat senang bisa menerapkannya. Alhamdulillah ya Bu. Saya tadi sudah melihat nih pendekatan Tirta yang Ibu lakukan sudah bagus dan lengkap Bu. Iya Pak, terima kasih atas bantuan dan pengamatan dari Bapak. Ini akan menjadi masukan bagi saya dan membantu saya untuk lebih baik ke depannya. Lagi nih ya Bu, kira-kira kompetensi coaching mana lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi Bu? Saya ingin mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, karena dengan adanya pertanyaan berbobot akan menggali lebih dalam potensi kunci untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oh, sangat bagus sekali itu Bu. Ini secara umum semuanya sudah berjalan dengan baik. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coachingnya ya Bu. Iya Pak, terima kasih atas pengamatan dan masukannya Pak. Sepertinya ada lagi nih ya Bu, ada lagi kah Bu yang mau dibicarakan nih? Sepertinya sudah cukup Pak. Oh, kalau tidak ada, kita cukupkan ya Bu diskusi hari ini. Terima kasih ya Bu. Iya Pak, terima kasih juga sama-sama. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.